Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang amat saya hormati, dimanapun saudara-saudara berada, selamat pagi, selamat bersiap untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Kemudian daripada itu, saudara-saudara, sehari yang lalu saya menerima kiriman link channel YouTube dari Ketua Yayasan Pesantren Indonesia, Al-Ustaz Iskandar Saifullah. Saya sampai penyampaian ini saya ungkapkan, saya sampaikan, masih terus meneliti kata demi kata yang diungkapkan oleh seorang tamu. Saya tidak kenal dengan tamu ini, yang tentu saja karena masih meneliti, saya menyebutnya sebagai konon. Sang tamu yang hadir pada pesta ulang tahun pemangku pondok pesantren Az-Zaitun yang ke-79 atau ke-80, wallahu a'lam, yang diberi kesempatan untuk memberikan sambutan seperti biasanya. Yang konon dalam sambutan, tamu ini mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, yang kemudian melanjutkan klaimnya bahwa pemangku pondok pesantren Az-Zaitun, Syekh Abdussalam Rashidi, adalah seorang nabi. Semua orang tahu, semua muslim maupun non-muslim tahu bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Artinya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir. La nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah beliau. Yang kemudian ditegaskan di dalam Al-Ahzab, yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammad aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alim." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, di antara kamu, tetapi ia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.
khataman nabiyyin, penutup para nabi. Sehingga dalam salah satu hadis riwayat Tirmidzi disebutkan bahwa rantai kerasulan dan kenabian telah sampai pada akhirnya tidak akan lagi ada rasul dan nabi sesudahku. Saudara-saudara, saya tidak menyimak apa yang disampaikan oleh sang tamu, baik klaimnya terhadap dirinya sendiri sebagai Imam Mahdi misalnya, ataupun klaimnya terhadap bangku pondok pesantren yang disebutkan sebagai nabi, sambil dengan gagahnya menyebutkan, mensitir firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semua tahu, tidak ada yang tidak tahu. Dari yang disebutkan paling bodoh maupun yang paling pintar, saya tidak melihat itu. Yang pertama kali saya lihat adalah seperti Magalah Yaman, As-Surah Tatakallam. Saya lihat bagaimana reaksi dari audiens. Saya tidak melihat ada reaksi yang kemudian mencerminkan rasa setuju terhadap apa yang diungkapkan oleh sang tamu. Ada kegelisahan. Terlihat sekali ada kegelisahan. Maknanya mereka mempertanyakan, ada apa tamu ini berbicara tentang sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan kemudian yang saya lihat adalah apa motivasi orang ini. Saya ingat kemudian bagaimana tuntunan mengajarkan kepada kita, saudara-saudara. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apa motivasinya? Karena apa? Karena kita semua komunitas Az-Zaitun, karena pondok pesantren Az-Zaitun sudah terjejali dengan kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang kemudian akar dari kesalahpahaman itu adalah karena semua atau banyak orang yang dalam ketidaktahuannya menyebutkan bahwa Az-Zaitun itu adalah pusat dari gerakan negara Islam Indonesia. Karena ungkapan-ungkapan kontroversial yang selalu didengar dengan pendapatnya sendiri, kacamatanya sendiri, persepsinya sendiri, tanpa melihat dengan kacamata yang objektif, digebiah uyah, sehingga segala macam itu kemudian berakhir dengan isu bahwa Az-Zaitun mengajarkan ajaran sesat. Allah yahfad, ya Allah lindungilah kita semua dari segala macam hal yang terkait kesesatan ini. Kemudian saya melihat bagaimana komentar pemilik akun atau channel daripada YouTube. Yang pada intinya, saudara-saudara, saya melihat ada sesuatu di balik semuanya ini, yakni akan kembali menggali dan kemudian melepas di sosial media akan menjadi viral menjelang keputusan
Pengadilan Negeri Indramayu tentang kasus TPPU dan seterusnya, yang intinya adalah ingin mendiskreditkan Al-Zaitun. Na'udzubillahi min dzalik. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahi rabbil alamin.